Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto. Serinya itu yang X3 3 mata. Satu lampu 75 watt, pasang di bagian segitiga di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old milik Om Fajar dari Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dan untuk posisi pemasangnya seperti biasa di bagian segitiga. Dan kita menggunakan bracket ketebalan 3 mili. Karena jika kita menggunakan bracket yang tidak tebal seperti ini, resiko di bagian lampunya itu getar atau bisa patah di bagian bracketnya. Yang sebelumnya ownernya itu menggunakan atau memasangkan lampu D2 laser series seperti ini. Karena ini pemakaian sudah lumayan lama dan saya juga sudah kurang fokus, maka sekarang upgrade ke Duromoto X3 yang menggunakan lensa 3 mata. Dan pemasangan juga ada instalasi relay set isi 3 relay, saklar 2 mode yang sudah kita pasangkan di bawah saklar kiri Vixen. Untuk relay setnya selalu kita pasangkan posisinya di sebelah sini ya, karena di sini adalah posisi yang paling aman, tidak beresiko untuk kena gedangan air atau pas hujan. Kalau kita posisikan di bagian yang lain, itu takutnya nanti bisa menampung di bagian relaynya dan mengakibatkan korosi, dan yang pasti ada trouble di bagian perlampuannya. Untuk saklar kiri Vixennya kita revisi ulang atau instalasi ulang di bagian perkabelannya di bagian sini, tetapi tidak membeli sekali yang saklar kiri Vixennya sekarang ya, karena yang lama masih bagus dan hanya di perkabelannya saja, dan soket dan spunya juga sudah kita rubah menggunakan yang original. Dan pemasangan saklar 2 modenya kita pasangkan di bagian sini. Untuk standar instalasinya kita buatkan seperti standar yang biasa kita buat. Jadi dari saklar kiri Vixen itu ada keluar 3 kabel. Sebelumnya tidak seperti ini, tapi sekarang sudah kita buatkan soket PNP. Ada satu kabel warna biru, ini untuk on off di bagian lampu utama. Dan soket warna hijau, soket 2 pin untuk on off di bagian lampu senjanya. Dan dari saklar kiri Vixen juga ada keluar di sini satu soket menggunakan soket 2 pin yang fungsinya adalah untuk input positif menuju ke saklar 2 mode dan juga untuk mengaktifkan di bagian high beam atau lampu jauhnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini ada kabel warna oranye. Ini untuk input positif kontak on. Ini nanti masuknya ke saklar 2 mode di bawah saklar kiri Vixen ini. Dan warna merah untuk di bagian lampu jauh atau high beam. Di saat pas kita menyalakan di bagian high beam atau pass beam di bagian saklar kiri Vixennya. Dan yang terakhir dari relay set 3 mode ini ada soket 4 pin yang menuju ke bagian driver. Ini untuk drivernya. Untuk sementara ini belum saya rapikan ya, supaya lebih jelas untuk posisinya. Nanti akan saya posisikan di bagian samping sini, di bagian sini, di bagian besi, supaya lebih aman. Dan di sini ada juga soket 3 pin yang tinggal disambungkan saja ke bagian soket saklar 2 mode yang sudah kita buatkan soket 3 pin PNP juga. Dan untuk bagian negatifnya kita langsung pasangkan di bagian bodi, tetapi ada satu kabel yang menuju ke bagian negatif aki untuk menambah arus negatif atau menambah kabel grounding. Terus yang pasti di bagian positif relay setnya kita selalu buatkan bisa lepas pasang ya, supaya lebih memudahkan dalam pemasangannya. Ini kita buatkan seperti ini, dan yang pasti ada pelindung karet supaya pas dilepas itu tidak menempel di bagian bodi dan tidak mengakibatkan korslet atau putus sikring di bagian posisi akinya. Nah, di sini untuk posisi positif aki, satu ini untuk positif aki menuju ke relay set klakson, satu lagi yang menuju ke bagian lampu tembaknya. Dan di sini untuk bagian lampu tembak kita menggunakan ukuran yang 20 ampere karena satu lampunya itu 75 watt. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian perkabelannya. Nanti akan kita buatkan lagi untuk review hasil perapiannya. Nah, di sini sudah saya rapikan di bagian instalasinya. Ini udah masuk ke bagian sini semua ya. Oke. Ini untuk aki positifnya. Untuk bagian di cover stang. Dan ini posisi di bagian sini. Untuk di bagian drivernya. Jadi lebih aman ya pas kita belok-belok. Dan ini jalur dari driver menuju ke bagian perlampuannya. Oke, selanjutnya akan kita rapikan dulu di bagian bodi, terus kita langsung tes cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini.
Nah, jadi posisinya setelah kita pasang bodi di bagian depan, kanan kiri seperti ini ya untuk posisi relay setnya. Jadi sangat aman sekali. Di sini untuk memprioritaskan posisi di bagian relay yang penting. Karena jika ada salah satu relay yang trouble, maka lampu akan off. Tapi biasanya kalau untuk salah satu yang trouble itu umumnya yang putih karena sering dipakai. Maka dari itu di sini saya menggunakan 3 relay. Jika suatu saat ingin di mix salah satunya ada rusak, bisa dipergunakan di salah satu yang kuning atau yang nyala bersamaan. Nah, ini untuk hasil posisi setelah pasang headlampnya. Oke, ini jarak ke spakbornya sangat jauh ya. Untuk hasil pemasangannya seperti ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita akan tes output cahayanya. Untuk hasil posisi pemasangannya seperti ini. Jadi kita mengutamakan untuk hasil cahayanya dan tidak mentok di bagian spakbor ini ya, karena ini masih tinggi banget. Dan posisinya itu kita agak naikin ke bagian atas, di bagian baut kanan dan baut sebelah kirinya. Ini hanya di bagian senja yang menyala, lampu utama juga off. Kita masuk ke bagian lampu utama dulu standar. Untuk cahaya seperti ini. Dan ini untuk hasil sorotan cahayanya. Kita masuk ke Duromoto X3 lebih warna putih bawah. Ini untuk tampak depannya. Dan ini untuk hasil cahayanya. Kita masuk ke cahaya high beam warna kuning seperti ini. Ini untuk sorotan cahayanya tampak depan. Dan ini untuk hasil sorotannya di tembok. Kita off kan. Masuk ke bagian high beam ya, yang tombol warna abu ini. Nah, di sini high beam lampu utama plus yang nyala bersamaan di bagian lampu tembak juga menyala. Dan ini untuk hasil sorotan cahayanya. Kalau untuk pass beam itu bisa difungsikan walaupun posisi tombol off seperti ini bisa. Tapi kalau untuk high beam seperti biasa kita on kan dulu ke bagian lampu utama, baru bisa nyalakan di bagian high beamnya. Inilah fungsinya antara high beam dan pass beam. Fungsinya sama, cuma cara kerjanya aja yang berbeda. Kita coba tes lagi untuk low beam warna putihnya, high beam warna kuning, pass beam. Dan di sini untuk posisi saklar 2 modenya kita pasangkan, kita baut di bagian sini, plus kita lem juga di bagian sininya. Jadi lebih kuat. Itu terlihat ya, ada baut. Jadi kita menggunakan saklar 2 mode yang premium, bukan yang biasa. Nah, tadi untuk posisi pemasangan ini dari baut relay set ya, jadi nembus ke bagian sini. Dan ini kita menggunakan mur stainless, jadi tidak tajam. Untuk pas kita pemakaian menggunakan air minum dan lain sebagainya. Dan klakson juga udah saya revisi juga untuk instalasi bagian spoon arus positif ke aki, dan juga ada penambahan arus negatif atau arus massa. Jadi lumayan sudah kencang lagi untuk suaranya. Kita coba nyalakan semua ya. Ini untuk lampu utama standar, lampu warna putih, klakson tuh, masih stabil, tidak kedip di bagian lampu tembaknya. High beam kuning, lampu utama standar menyala, klakson masih normal juga. Kita nyalakan high beam seperti ini. Ini kita tanpa menyalakan lampu utama tuh seperti ini. Jadi cut-off-nya sangat rapi sekali ya untuk lampu Duromoto X3 di bagian segitiga. Untuk lampunya itu 75 watt. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto X3. Pemasangan di bagian segitiga menggunakan satu lampu 75 watt, low beam warna putih, high beam warna kuning. Dan juga ada pemasangan relay set dan juga saklar 2 mode di bawah saklar carry fiction di Yamaha NMAX lama atau NMAX Old milik Om Fajar dari Gunung Sidur, Kabupaten Bogor pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri
Untuk sementara masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.